Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan salah satu materi dari MKU Bahasa Indonesia, yaitu pengenalan bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nugraheti Sismulyasih SB, SPD, MPD. Anggota kelompok 1 terdiri dari Arini Muyasaroh, Ahmad Rian Taufikur Rahman, saya sendiri yaitu Sastia Aulia, Anita Widyastuti, Ahmad Wildan Diavila, dan Muhammad Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armia Saroh dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa Indonesia. Bahasa secara umum adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Sedangkan pengertian dari bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945 pasal 36. Juga memiliki pengertian yaitu bahasa Persatuan Bangsa Indonesia yang sesuai dengan bulir ketiga Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya sehari sesudah bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Widyastuti dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari setelahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi di Indonesia. Penggunaan istilah Indonesia diawali dengan terbitnya Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur atau JIEA. Dalam jurnal ini, Al mengajukan dua pilihan kepada rakyat Hindia Belanda untuk menggunakan nama Indonesia atau Melayu-nesia. Jurnal ini terbit pada tahun 1847 di Singapura. Orang Indonesia yang pertama kali menggunakan istilah Indonesia adalah Suwadi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro. Ketika Suwadi Suryaningrat dibuang ke Belanda, ia mendirikan sebuah biopers dengan nama Indonesian Pers Bureau. Tahun 1924, Dr. Sutomo mendirikan Indonesian Study Club. Dan pada tahun 1925, Chong Islami Tenbong membentuk Kepanduan Indonesia dengan nama National Indonesian Pathfinderij atau disingkat NATIPJ. Itulah organisasi tanah air yang mula-mula menggunakan nama Indonesia, hingga nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa, dan bahasa. Pada kerapatan Muda-Mudi Indonesia tanggal 28 Oktober 1982 yang kini disebut sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kelahiran bahasa Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa yang dipilih untuk diangkat menjadi bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Jadi bahasa Melayu adalah bahasa yang paling banyak ditemukan di berbagai daerah Indonesia. Yang kedua, bahasa Melayu sudah dikenal oleh banyak masyarakat. Masyarakat Indonesia ini sudah mengenal bahasa Melayu daripada bahasa daerah lainnya. Yang ketiga, sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari. Yang keempat, bahasa Melayu memiliki sifat terbuka untuk menerima pengaruh bahasa lain. Contohnya, kata khusus dari bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh bahasa Arab yang berasal dari kata khususan menjadi kata khusus. Yang kelima, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi para suku di Indonesia sudah menerima dan sukarela untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keenam, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas,
Secara resmi, bahasa Melayu yang diangkat sebagai bahasa Indonesia tercatat dalam Teks Sumpah Pemuda sebagai hasil Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian, ciri-ciri bahasa Indonesia. Menurut Mukhlis dan Oka pada tahun 2010 mengemukakan bahwa bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, bahasa Indonesia tidak terdapat perubahan bentuk kata untuk menyatakan jenis kelamin. Yang kedua, bahasa Indonesia mempergunakan kata tertentu untuk menunjukkan jamak, atau bahasa Indonesia tidak mengenal perubahan bentuk kata untuk menyatakan jamak. Yang ketiga, bahasa Indonesia tidak terdapat perubahan bentuk kata untuk menyatakan waktu. Yang keempat, susunan kelompok kata dalam bahasa Indonesia biasanya menggunakan hukum-hukum DM atau diterangkan, menerangkan. Fungsi bahasa Indonesia secara umum sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Melalui bahasa, kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati terpikir kita. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. Selanjutnya, bahasa sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang. Kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan juga masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sastia Aulia. Kali ini saya akan menjelaskan terkait kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi satu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Di dalam fungsinya sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Yang kedua, yaitu sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bangsa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Yang ketiga, sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman akibat perbedaan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Yang keempat, sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, tanpa harus meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial, budaya, serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Upaya bangsa Indonesia menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia telah diadakan 10 kali Kongres Bahasa Indonesia yang bertujuan untuk memelihara dan menjaga eksistensi bahasa Indonesia di dalam perkembangan globalisasi dan modernisasi. 1. Kongres Bahasa Indonesia 1 diselenggarakan di Solo pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dengan kesepakatan perlunya upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. 2. Kongres Bahasa Indonesia 2 diselenggarakan di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 1954 dengan hasil perlunya diupayakan penyempurnaan bahasa Indonesia, khususnya bahasa Indonesia ragam tulis. 3. Kongres Bahasa Indonesia 3 diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 dengan keputusan dirumuskannya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 4. Kongres Bahasa Indonesia 4 diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 dengan rekomendasi perlunya semua masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
Selain itu, pemerintah juga menindaklanjuti dengan memasukkannya ketentuan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada GBHN. Kelima, Kongres Bahasa Indonesia 5. Kongres ini ditandai dengan dipersembahkannya karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang berupa 1. Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan 2. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. 6. Kongres Bahasa Indonesia 6. Diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993. Dalam kongres ini disepakati usulan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. 7. Kongres Bahasa Indonesia 7. Diselenggarakan di Jakarta tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998. Kongres ini mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa dengan anggota tokoh masyarakat dan pakar yang mempunyai kepedulian terhadap bahasa dan sastra Indonesia yang bertugas memberikan nasihat kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, serta mengupayakan peningkatan status kelembagaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Yang ke-8, Kongres Bahasa Indonesia 8. Diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003 yang menekankan pada perlunya pembelajaran bahasa Indonesia untuk orang asing atau bisa disebut BIPA. 9. Kongres Bahasa Indonesia 9. Diselenggarakan di Jakarta tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008. Pada kongres ini direncanakan diluncurkannya kamus elektronik dan disahkannya Undang-Undang Bahasa. Namun pengesahan Undang-Undang Bahasa gagal dilakukan karena belum selesai dibahas pada tingkat DPR. Setelah ditunda selama 1 tahun, akhirnya pada bulan November 2009, disahkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Yang ke-10, Kongres Bahasa Indonesia 10. Diselenggarakan di Jakarta tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013. Pada kongres ini menekankan pada penguatan bahasa Indonesia dalam percaturan internasional.